yang tidak mengakui bagi satu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita datang untuk mendengar firman Tuhan dalam pujian kita ini. Mari kita rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup, biarlah kami hidup di dalam Engkau. Selama kami hidup, hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menghargai setiap kasih Tuhan dalam hidup kami.
Dan biarlah kami merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Karena tidak ada Allah yang sama seperti Engkau ya Allah. Engkau adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Dan Engkau yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman bagi kami pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan nyatakan apa yang Engkau mau dalam hidup kami sebagai jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, dan berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang saya sudah siapkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan ini saya membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu melihat Alkitabnya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, tetapi dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seharusnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus untuk tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita.
Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, maka saya memberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu bersatu membangun tubuh Kristus. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Bersatu membangun tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kota Korintus adalah kota yang sangat kaya. Karena kemajuan perdagangan, perbankan, pendidikan, dan industri. Jadi saudara-saudara, kota Korintus ini kota yang strategis dengan perdagangan. Sehingga saudara-saudara, kota Korintus adalah kota yang kaya raya dan yang sangat-sangat kaya. Orang-orang Korintus adalah orang-orang sukses di dalam karir dan di dalam mereka berekonomi sangat mapan. Boleh dikatakan ya, jarang ditemukan orang miskin, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena orang-orang Korintus ini merasa diri sudah sukses, merasa diri sudah mapan, merasa diri sudah kaya raya, merasa diri lebih dari yang lain, mereka pun menjadi sangat individualitas. Mereka sangat mementingkan diri sendiri. Mereka egois dan boleh dikatakan tidak sedikit di antara mereka adalah sombong. Mungkin saudara-saudara, ya, kalau kita melihat di gerejanya rata-rata orang kaya, pejabat, ya, sudah pasti saudara saling mempertahankan ya ego masing-masing, ya, tidak mau kalah, ya, karena mungkin mereka ada di jabatan yang baik, atau mungkin ekonomi mereka sangat luar biasa, sehingga saudara itu memudahkan di dalam satu gereja terjadi yang namanya perpecahan. Dan ini yang terjadi di kota Korintus atau di jemaat di Korintus. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat di pasal 1 ayat yang ke-12, ya, sudah mulai terjadi perpecahan. Saudara-saudara, terjadi perselisihan di antara jemaat yang ada di Korintus, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-12 di pasal 1 berkata, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara-saudara, sudah terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Satu bagian berkata, kami dari golongan Apolos. Satu bagian mengatakan, kami dari golongan Paulus. Satu bagian mengatakan, kami dari golongan Kefas. Satu bagian lagi mengatakan, kami dari golongan Kristus. Nah, saudara-saudara,
Ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Maka kehadiran Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus, dia mau supaya jemaat ini tidak ada perpecahan, tetap bersatu, tetap merendahkan diri, saudara-saudara, tetap hidup di dalam kasih. Kalau kita membaca seterusnya kitab Korintus ini, di pasal yang ke-13, di situ saudara-saudara, Paulus berbicara tentang kasih. Bagaimana hidup kita ini saling mengasihi. Ya, dia menguraikan di situ, kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, kasih itu murah hati, dan sebagainya. Paulus begitu menguraikan sangat-sangat detail untuk memberi pemahaman di tengah-tengah jemaat Korintus supaya jemaat ini jangan terpecah belah oleh karena satu dan lain hal, oleh karena kepentingan-kepentingan, oleh karena keegoisan mereka, oleh karena kesombongan-kesombongan mereka. Saudara-saudara, kehadiran Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus untuk memperbaiki kehidupan keluarga, untuk memperbaiki kehidupan berjemaat, supaya jemaat ini tetap bersatu dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita bersama agar terhindar dari perpecahan dan tercipta sebuah kesatuan di antara jemaat Tuhan. Nah, beberapa sikap yang harus kita kembangkan dalam diri orang percaya sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus saling mengakui satu dengan yang lain. Apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini? Karena keegoisan mereka, karena individualitas mereka, saudara-saudara, mereka tidak mengakui lagi satu dengan yang lain. Maka Paulus memberikan sebuah nasihat. Saudara-saudara harus saling mengakui. Di ayat yang ke-15 berkata, saudara-saudara, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, saudara-saudara, di antara sesama anggota tubuh harus saling mengakui satu dengan yang lain. Amin. Amin. Mengakui perbedaan. Memang apa yang dikerjakan tangan tidak bisa dikerjakan oleh kaki. Tapi saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh tangan atau apa yang dikerjakan oleh tangan tidak bisa dilakukan oleh tangan itu sendiri kalau tanpa kaki. Jadi kita harus saling mengakui bahwa di dalam tubuh Kristus itu, saudara-saudara, pasti ada perbedaan. Amin. Amin. Pasti ada perbedaan. Dan jelas sekali ya dikatakan di ayat yang 17, saudara-saudara, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
Saudara-saudara, kalau saya lihat ya, Bang Budi ini seluruhnya adalah mata, semua pasti orang takut melihat ini. Tidak ada telinga, tidak ada hidung, semua mata. Jadi saudara-saudara ketemu di tengah jalan, saudara pasti akan berteriak-teriak dari takut. Jadi tubuh ini sudah diciptakan Tuhan begitu rupa, begitu mulia, sehingga saudara-saudaraku, di ayat yang ke-18 juga kita melihat di sini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Ternyata saudara-saudara, perbedaan dalam tubuh Kristus juga Tuhan Yesus menyukai. Yesus sendiri menyukai akan perbedaan yang ada di dalam tubuh Kristus. Kenapa Tuhan menyukai perbedaan? Karena kita saling melengkapi satu dengan lain. Amin. Amin. Saling melengkapi. Apa yang menjadi kelemahan kemauan? Ada jemaat yang bisa melengkapi. Apa yang menjadi kelemahan daripada jemaat? Ada gembala. Begitu juga di dalam rumah tangga. Apa kelemahan suami? Ada istri yang melengkapi. Begitu juga sebenarnya. Artinya saudara-saudara, saling mengakui bahwa di dalam anggota tubuh Kristus, anggota keluarga, pasti ada perbedaan. Nah, yang kedua saudara-saudara, ya, di ayat yang ke-21 dan 22 berkata, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Yang kedua, ya, agar kita terhindar dari berpecah, sehingga tercipta sebuah kesatuan di antara jemaat. Ya, maka sikap kita yang harus kita lakukan, kita kembangkan. Yang kedua, saling membutuhkan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saudara, dalam hidup ini ada dua hal yang kita inginkan. Ya. Kita ini diterima, dan kemudian kita ini harus dibutuhkan. Atau kita bisa menerima orang lain dan kita juga harus membutuhkan orang lain. Maka harus saling membutuhkan. Misalnya ada emas di meja ini 1 kilogram. Keinginan hati, keinginan tangan untuk mengambil. Lalu kaki berkata, tangan berkata, saya sudah membutuhkan kaki. Jadi saya harus bekerja. Lalu tangan tidak sampai, hanya goyang-goyang saja. Tanpa kaki tidak bisa kesana tangan itu. Maka saudara-saudara harus saling membutuhkan. Tangan membutuhkan kaki untuk berjalan supaya emas itu bisa. Jadi saling. Ini juga kita harus terapkan di dalam keluarga kita.
atau di komunitas-komunitas kita, dimanapun komunitas kita, komunitas keluarga, di tempat pekerjaan, kita tidak bisa berkata, wah, aku bisa sendiri. Itu namanya bohong. Tidak bisa. Justru ya, anggota-anggota tubuh kita yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Benar tidak? Benar. Ya. Misalnya yang paling lemah misalnya di tangan kita ya. Kalau tangan kita kanan itu katanya paling kuat. Benar, paling kuat. Selalu bekerja ya, kalau bekerja tangan yang sering melakukan, tangan kanan. Biasa tangan kiri ya, coba angkat yang lebih kuat. Kalau hanya tangan kanan, tanpa bantuan tangan, mungkin saudara-saudara tangan kanan akan berkata menyerah. Tetapi ketika tangan kiri membantu tangan kanan untuk mengangkat yang berat, pasti yang berat menjadi ringan. Amin. Amin. Ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Bahasa Inggrisnya auhanoro nilului bahir, auhanoro nilului boso, alisita padaya-daya, huluta. Jadi saudara-saudara, kalau bersatu, maka di situ ada kekuatan. Ketika kita saling membutuhkan satu, maka mari kita terus menumbuhkan saling membutuhkan satu. Jangan kita menganggap, wah, misalnya ya di sini Besta apa sih yang dia bisa? Tidak bisa nyanyi juga, suaranya pecah, gitu kan? Tapi saudara-saudara, ada hal-hal kecil yang harus dia kerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Misalnya, saudara-saudara, bisa dia jadi petugas kesehatan setiap hari itu, ya? Iya, itu luar biasa, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di hal yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah di ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 berkata saudara-saudara, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara-saudara, poin ketiga ini saya sampaikan, yaitu satu untuk semua, semua untuk satu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya ini kepala ini sakit, pasti juga yang lain rasa sakit. Tangan juga sudah mulai lemah, apalagi mata tidak tajam untuk melihat, ya. Kemudian kaki sudah mulai lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya karena kepala sakit. Apalagi kalau mata sakit, ya kan? Ya, mata sakit, kena debu saja, semua anggota tubuh yang lain terganggu. Sama juga di dalam jemaat. Ya. Jemaat merasa sukacita, kita juga merasa bersukacita. Amin. Amin. Kalau gembalanya sakit, pasti saudara juga bersusah hati. Ya kan, waduh, bagaimana Bapak Gembala sakit, kita doakan. Saya senang saudara-saudara kalau semua jemaat tempat ini sukses. Ya. Amin.
Kalau sukses kan kita juga ikut sukses. Amin. Paling tidak kalau kita main di tempatnya pastilah rumah tua ya. Iya kan? Kemudian kalau lebih sukses lagi kita main tempatnya Pak. Hanya kopi ya. Jadi dari aku naik jadi kopi. Ya. Nah, ada satu hal yang menggugah hati saya di pagi hari ini, saudara, ketika saya melihat media sosial. Nah, ada satu kalimat yang mungkin juga Bapak Ibu merasa itu, ya, ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anggota Kristus. Silakan. Lihat ya. Coba lihat apa yang ada di situ tulisannya. Apa tulisannya? Ami Aurido. Warung kopi Auri Ami Aurido. Ketika saya lihat kalimat itu, saudara, waduh, iya, saya merenungkan Auri Ami. Artinya saudara, kita harus ingin orang lain itu lebih sukses. Kalau orang lain itu sukses, kita juga sukses. Kalau orang lain bisa hidup, kita juga hidup, saudara-saudara. Ya, Auri Ami, Auri. Luar biasa, saudara-saudara. Saya tidak tahu di mana toko ini. Ini yang pastinya ini Denias. Jadikan ini menjadi moto hidup kita. Auri Ami, Auri. Ya. Saudara-saudara, ya. Kalau saudara sukses, saudara diberkati Tuhan, saudara bahagia, maka saya pun juga ikut merasakan. Sehingga satu untuk semua, semua untuk satu. Ya. Kalau semua anggota turut menderita, ya, maka menderita semua. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Maka saudara-saudara, mari kita menjaga kebersamaan kita, persatuan kita di dalam jemaat, ya, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling mengakui, jangan lihat perbedaan-perbedaan, ya. Kalau kita melihat ada yang lemah, mari kita yang merasa mungkin ada kelebihan dari yang lemah, mari kita support itu. Itu jauh lebih penting, ya, di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, ketika saudara-saudara semua sukses, bahagia, maka saya juga sebagai kepala ikut bersuka cita bagi Bapak. Ini Bang Siliwu ini calon orang sukses. Amin. Saudara, dia ini ya tidak bekerja sudah 2 tahun ya Pak? Iya Pak. 2 tahun, tapi bisa hidup. Mau cara suksesnya Bang ini nanti bicara-bicara konsultasi sama dia. Sukses dia, tinggal duduk-duduk, duit mengalir. Nah, saudara, seperti ini dia nanti berbagi. Kalau saudara dia mau berbagi dengan saudara, jangan bolas. Ya, kasih tahu cara sukses hidupnya supaya yang lain juga bisa sukses. Tapi ini nanti dibawa, jangan traktiran ya. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita sehingga jemaat di tempat ini terus bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk pengertian firman-Mu di pagi hari ini. Kami sadar betul ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai jemaat, kami masing-masing ada perbedaan. Perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan pengalaman. Tetapi hari ini mata kami dibukakan oleh Tuhan, hati kami dibukakan oleh Tuhan, bahwa di dalam perbedaan itu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami bersama-sama di dalam melayani Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, dan berkati kami untuk melakukan kebenaran firman. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kebenaran firman. Haleluya. Amin.